Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bos? Masya Allah. Mau melanjutkan yang kemarin nih bos tentang Yaumul Hisab. Jadi gimana nih? Soalnya ada sedikit keraguan. Apakah Yaumul Hisab itu bukan buat saya ya? Saya insya Allah kalau saya 100% percaya. Cuman ada orang-orang yang kan kita kan kemarin lagi ngebahas bodoh amat dengan yang halal haram, yang penting dapat duit. Terus nyambungnya ke Yaumul Hisab. Nah, mungkin statement orang-orang yang melakukan berpikiran seperti itu sedikit ragu tentang Yaumul Hisab. Nah, untuk menjelaskannya mungkin bisa dipaparkan di sini, Bos. Si bos yakin ya Yaumul Hisab? Kalau saya alhamdulillah. Kenapa yakin? Makanya masih milih yang halal. Iya, yakin insya Allah. Kira-kira informasi, maksudnya gini, informasi soal Yaumul Hisab itu cuma dari Quran ya? Ada di Quran. Kalau orang-orang yang tidak menggunakan Quran sebagai petunjuk atau panduan pedoman hidup, tidak jadikan itu informasi yang paling katanya. Iya betul. Itu memang agak susah mereka meyakini ada Yaumul Hisab ya. Iya. Coba bahasa Indonesianya apa sih Yaumul Hisab tuh? Hari penghisaban. Hari penghisaban. Penghisaban di mana manusia diadili seadil-adilnya nantinya. Jadi gini ya namanya, kira-kira harus ada nggak Yaumul Hisab? Ya kalau misalkan di dunia ngerasa tidak adil ya harus ada. Harus ada. Harus ada. Kira-kira udah ngerasa dunia ini udah adil loh bos? Untuk bagi saya pribadi sih alhamdulillah. Ya, karena sejahtera makmur ya. Saya gini bos, nipu boleh nggak? Nipu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Ngezolimin orang. ngezolimin orang lain. Maksudnya nipu, ngezolimin orang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nanti orang itu kan tersakiti. Kan orang itu bukan saya. Kalau saya realistis dalam hidup, yang penting saya seneng bos. Oh gitu. Yang penting saya bahagia. Kalau saya nipu orang, saya dapat keuntungan. Keuntungannya bisa saya pakai buat apapun. Yang susah dia. Jadi nggak peduli lah gitu. Iya. Benar nggak? Iya. Nah, ada lagi nggak pertimbangan kenapa nggak boleh nipu? Ya kita kan hidup sesama manusia harus saling adil lah gitu. Adil. Iya adil buat saya kan dapat kenikmatan, dapat keuntungan. Yang nggak adil buat dia. Nah, saya bantu jawabannya. Mungkin orang takut ditangkap polisi. Iya. Kalau saya seorang big mafia atau mafia besar gitu ya, penguasa lah ya bos ya, penguasa yang bisa mengkondisikan hukum, ya, tanda kutip ya, mengkondisikan hukum. Kira-kira bahaya nggak buat saya kalau nipu? Kalau Anda seorang yang punya kuasa, Iya. banyak duitnya seperti di sini, Iya. tidak akan berbahaya. Kalau di sini, di Wakanda ya, bukan di Indonesia maaf, di Wakanda. Iya. Ya maksud saya gini, maksudnya tuh kesusahan, kesulitan, kezaliman buat orang. Iya. Saya sebagai ini merasa aman aja. Kalau realistis gitu. Nah di situ mungkin poin jadi nggak adil bos. Orang-orang yang punya kekuasaan dan kuasanya sangat super power gitu bos ya, punya banyak bodyguard, punya uang, punya kekuasaan, bisa mengkondisikan yang tidak sampai tidak dia tidak tersentuh hukum, rasanya tidak adil. Kalau tidak ada nanti pengadilan yang seadil-adilnya. Makanya Yaumul Hisab harus ada. Ya. Iya. Nanti soalnya nanti berakhir pada kesimpulan kalau gitu, kalau gue pengen enak hidup, gue harus berkuasa, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan sampai tidak bisa dikondisikan oleh hukum saya ini. Jadi bodoh amat gitu. Halal haram tadi, nipu orang kan haram, zolim orang haram. Ya, makanya harus ada Yaumul Hisab. Itu logikanya gitu bos. Yang nanti misalnya gini, kalau saya zolim, nipu 1000 orang, ngezolim 1000 orang, ngebunuh 1000 orang. Ya. Kalau di dunia paling hukumnya apa bos? Saya bunuh 1000 orang, saya dapat hukuman mati. Paling berat hukuman mati. Kan nggak imbang. Yang saya matiin 1000, sekarang 1000 nyawa yang dihilangkan. Sekarang saya mati cuma satu kali, satu nyawa yang dihilangkan. Nggak adil. Iya. Beda nanti yang bisa di neraka nanti. Ya, yang kita yakini di informasi dari Quran, nanti setelah hangus kita ya di neraka itu
dibuatkan lagi kulit baru untuk disiksa lagi, berulang sampai bersih gitu. Kezoliman yang pernah dilakukan. Kalau 1000 kali membunuh, 1000 kali mungkin nanti pembalasan kita dapat, disiksa, dibuatkan lagi kulit baru untuk merasakan 1000 kali penyiksaan, karena selama di dunia membunuh 1000 nyawa. Iya. Adil nggak kira-kira? Adil. Nah, makanya harus ada yaumul hisab itu. Memang kalau informasi di luar Quran nggak akan ada, bos, karena nggak ada kan orang yang udah meninggal balik lagi, bos. Iya. Ngasih tahu ya ada azab kubur, ya ada alam barzah gitu ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal karena setelah mereka pulang ya udah nggak balik lagi di sini. Iya. Ya. Iya. Padahal makanya ada istilah agak sulit memang memahami ada kehidupan setelah mati. Ya. Iya. Sebenarnya logikanya bisa dibalik. Kan kau tuh lu tuh dari awal tuh dari sesuatu yang tidak ada atau mati. Sekarang diadakan hidup, makanya ya. Iya. Nanti kalau pas udah dimatiin terus dihidupkan lagi apa susahnya? Kan itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan. Kan kita tuh awalnya nggak ada, bos. Iya. Nggak ada. Misalkan saya tahun 80-an nggak ada. Iya, nggak ada. Saya Karena nggak ada. lahirnya 8 berapa ya? Saya 17 tahun masa umurnya. 17 tahun. Jadi nggak usah dibuka di Bisa sini. dibuka lah di forum. Tahun 60 kan bos belum ada. Belum ada. Belum ada namanya, belum ada kisah, histori, ceritanya belum ada kan? Belum ada. Artinya dari sesuatu yang tidak ada terus diadain, dihidupkan. Dari sesuatu yang mati dihidupkan. Kemudian kalau nanti mati terus ada narasi akan dihidupkan kembali, kenapa susah menerima logika itu gitu? Gitu, bos. Iya. Nah, balik lagi yang tadi, yaumul hisab itu harus ada karena kita tidak cukup merasa adil di dunia ini. Bos pernah melakukan satu kebaikan, buang duri di pinggir jalan tanpa ada yang melihat. Ngapain, bos? Kan bos nggak kena, biar kena sama orang yang di belakang. Nggak peduli, nggak usah dipeduli. Tapi dengan adanya meyakini ada logika, bos memahami, meyakini adanya hari penghisaban, hal sepele yang bos lakukan itu nanti akan ada ganjaran. Sepele gitu, bos. Belum kebaikan yang bos sembunyikan yang lainnya. Banyak kebaikan yang bos sembunyikan yang memang tidak diketahui sekarang oleh orang-orang banyak, ya. Tapi nanti akan ada ganjarannya. Kalau dari Quran itu dalilnya itu wa mayyamal miskola daratin khairan saroyaro. Ya. Khair. Famayyamal miskola daratin khairan wa mayyamal miskola daratin saroyaro. Ya, mau kebaikan sebesar biji sarabun yang sepele banget, secuil gitu ya, nanti tetap akan diperlihatkan untuk mendapat reward atau hukuman. Maksudnya mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya atau siksaan yang seburuk-buruknya. Ya, seburuk-buruknya. Akan seperti itu karena itu kan rasanya adil gitu kan. Iya. Contohnya gini, bos ya, kayak tadi saya bilang, kalau saya nipu orang ya apa ruginya buat saya? Kan yang rugi dia. Realistisnya begitu. Ya. Makanya sampai ke depan kalau bos pada posisi-posisi strategis sebagai penipu, penzolim ke orang, kalau tidak ada yaumil hisab, benar-benar nggak adil dunia ini. Makanya harus ada keadilan yang disiapkan yang memang mengadili manusia seadil-adilnya, ya, tidak terlewat nanti sampai hisabannya, timbangannya, gitu. Pernah apa saja yang pernah dilakukan, gitu, bos. Jadi kita harus hati-hati ya. Ya, maksudnya Hati-hati maksudnya kita tetap harus memilih mana halal haram itu memang sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang disepelekan gitu ya. Ya, alasannya karena tadi, karena Iya. apa yang saya lakukan ini kalau masuk kategori haram, sudah tahu nanti di hari penghisaban balasan seperti apa. Kalau yang saya lakukan ini halal itu bukan cuma halal pilih yang baik ya, tapi karena pertimbangan pengen dapat kesukaan dari yang nanti maha mengadili nanti. Iya. Itu pahalanya nanti ke sana gitu, bos. Meyakini ada hari hisab, makanya pilih-pilih opsi yang ini gitu. Ya, walaupun opsi halal memang terbatas. Maksudnya terbatas di sini tidak akan sebanyak ketika ditambah opsi yang haram.
Pilihan itu selalu meyakini, selalu dilandasi karena keyakinan nanti ada hari penghisaban. Nah, pembuktian hari penghisaban itu secara logika, secara logis gitu bos, bisa dibuktikan seperti itu. Kehidupan yang kita lihat rasanya tidak adil, nanti ada pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, karena kalau tidak ada pengadilan seadil-adilnya, ngapain bos pilih yang halal-halal? Yang haram lebih nikmat, bos ya. Maksudnya lebih nikmat tuh ada opsi kenikmatan lain yang wah sensasinya ya bos ya. Punya sensasi baru lah ya, lebih nikmat dan lebih dekat gitu kan. Kalau hari akhir kan masih kayaknya masih lama, entah ada atau tidak. Ya makanya orang-orangnya teman-teman kita yang sudah duluan, apakah mereka selesai ceritanya? Belum. Apa yang mereka lakukan di dunia, kebaikan atau keburukan selesai? Teman-teman kita yang udah meninggal maksudnya. Iya, setelah dikubur selesai. Kalau kita meyakini udah selesai, ya kita main nakal aja bos. Hidup cuma sekali kan, habisin waktunya senang-senang aja. Cuman hidup satu kali ini. Iya, mumpung satu kali, gitu. Mumpung masih hidup, ngapain? Oh nanti nama jelek, bodo amat nama baik bodo amat, yang gua nikmat. Jadi gini, pertimbangan memilih kebaikan dalam kehidupan itu bukan biar nama baik panjang. Karena sebaik-baiknya nama bos, seharum-harumnya bos, nggak terus kan dipeluk, wih Pak Oka, enggak kan? Sampai dipuji-puji 24 jam dipikirin, enggak kan bos? Realistisnya kita memikirkan, memilih kebaikan di dunia itu karena pengen dapat kebaikan lagi nanti setelah kematian. Begitu bos? Betul. Enaknya begitu. Jadi intinya kita itu harus yakin dengan harapan ada yang lebih baik, dan harus yakin juga dengan ketakutan kalau nanti ada keburukan gitu. Iya, alasan kita harus meyakini adanya hari penghisaban karena memang banyak indikasi yang memang apa yang kita rasakan di dunia ini, baik memilih kebaikan atau keburukan, rasanya tidak sepadan, tidak sebanding balasannya gitu. Makanya harus ada pengadilan yang seadil-adilnya. Perbuatan baik kita tuh harus dapat ganjaran yang memang sesuai gitu bos. Perbuatan orang-orang yang jahat, penipu, penzolim itu harus sesuai juga supaya sebanding gitu bos. Masa lu misalnya nipu 10 miliar udah bisa dipakai dan menguntungkan hasilnya di 30 miliar, tapi nanti denda cuma berapa miliar, kan masih ada untungnya. Sementara orang-orang terzolim udah kadang nggak dibalikin, disita negara misalnya, ya harusnya nanti ada pengadilan yang memang orang-orang terzolim ini bisa menuntut nanti. Lo selama di dunia gua diginiin harus dibalas nanti, begitu. Atau sebaliknya, ini selama di dunia Pak Oka bantu gua gini, ya Allah berikan pahala sebaik-baiknya pahala gitu, karena kebaikan beliau selama di dunia. Nanti begitu nanti enaknya itu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ya. Yang menginformasikan adanya hari penghisaban kan Allah lewat malaikat, lewat Jibril ke Rasulnya yang nanti dalam bentuk mukjizat Quran yang kita bisa jadikan pedoman atau pegangan petunjuk hari ini, ya. Nah nanti Allah tidak ada yang bisa mengintervensi bos. Makanya bisa poinnya itu seadil-adilnya. Poin penghisaban Allah itu seadil-adilnya, nggak ada yang terlewat gitu. Kebaikan yang sepele tadi, mengenakan duri, senyum ke saudara, berusaha menyenangkan walaupun tidak dapat pengertian atau penghargaan sebaliknya, itu diganjar semua. Tapi harus diganjar, ya. Kalau bukan di Anies harus ini kan harus presiden kan 2024 maksudnya. Jadi nama Ganjar naik kalau kita sebutin Ganjar terus. harus dapat ganjarannya ya. Supaya apa yang kita lakukan itu, yang kita lakukan selama di dunia ini punya landasan. Oh ini nanti ada balasannya gitu bos. Ya secara singkat gitulah. Jadi lumayan lah, mungkin sedikit ada pencerahan gitu bagi orang-orang atau bagi mereka yang masih memikirkan boro-boro yang halal, yang haramnya susah gitu. Cuman ini nih ada sedikit pertanyaan, bagaimana nih kan ini tadi ngebahas tentang penipu nih, terus nanti penipu itu akan dapat ganjaran sesuai dengan
selama di dunia nih, kita kalau misalkan ditipu sama orang atau dizolimi sama orang, apa kita harus ada pergerakan atau harus ada kita juga ngebalas di tengah situasi hukum yang memang kurang adil tampaknya gitu bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kekuasaan atau uang yang banyak gitu. Kalau merujuk kepada dalil gitu ya, kalau lihat kemukaran terus merasa korban yang ketipu, ya cegah, lawan dengan tangan, cegah dengan tangan.